Halo, selamat datang kembali dalam pertemuan ini. Kali ini kita akan membahas tentang neraca pembayaran Indonesia dan utang luar negeri Indonesia. Terima kasih yang sudah mensubscribe video Elita LTV karena pastinya berkat subscribe-nya, video ini terus berkembang dengan materi yang lebih menarik. Mari kita bersama membahas tentang neraca pembayaran Indonesia dan utang luar negeri Indonesia. 1. Kita pertama membahas tentang konsep neraca pembayaran Indonesia. Neraca pembayaran merupakan ikhtisar transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu. Nah, jangka waktunya itu untuk neraca pembayaran biasanya 1 tahun. Menurut Tambunan, neraca pembayaran adalah catatan sistematis atas semua transaksi ekonomi internasional seperti perdagangan, investasi, pinjaman, dan sebagainya yang terjadi antara penduduk dalam negeri suatu negara serta penduduk luar negeri selama jangka waktu tertentu. Misalnya sih 1 tahun ya, yang kemudian dinyatakan dalam dolar Amerika Serikat. Setiap negara harus berusaha agar neraca pembayarannya seimbang. Apabila jumlah penerimaan lebih besar dari jumlah pembayaran atau utang, maka transaksi kredit itu akan lebih besar dari transaksi debit, berarti neraca pembayarannya surplus. Apabila jumlah penerimaan lebih kecil dari jumlah pembayaran atau utang, termasuk transaksi kredit ini, dia akan lebih kecil dari transaksi debit. Berarti neraca pembayarannya defisit. Defisit ini harus ditutup ya dengan pembayaran devisa, sehingga pastinya cadangan devisa ini akan menipis atau ditutup dengan kredit perbankan. Fungsi neraca pembayaran adalah sebagai bahan pertimbangan ya dalam satu, mengambil langkah-langkah di bidang ekonomi, yang kedua mengambil kebijakan di bidang moneter dan fiskal, yang ketiga mengetahui pengaruh hubungan ekonomi internasional ya terhadap pendapatan nasional, yang keempat mengambil kebijakan di bidang politik internasional. Komponen dalam neraca pembayaran Indonesia antara lain adalah satu, transaksi berjalan. Transaksi berjalan ini terdiri dari neraca perdagangan, kemudian transaksi juga ada transaksi jasa, dan kemudian ada pembayaran pindahan. Nah, untuk transaksi berjalan sendiri, mari kita bahas satu persatu. A. Neraca perdagangan disebut dengan ekspor dan impor barang-barang atau perdagangan nyata. Transaksi ini meliputi hasil sektor pertanian, barang produksi industri, dan neraca perdagangan barang berwujud. Transaksi jasa dikenal dengan perdagangan tak nyata, yang termasuk golongan ini adalah transaksi kegiatan pengangkutan, kegiatan perjalanan luar negeri, pendapatan dari investasi modal. Untuk transaksi berikutnya adalah C. Pembayaran pindahan. Yang kedua, lalu lintas modal. Neraca lalu lintas modal atau capital account ini mencatat ya dua golongan transaksi. Dua golongan transaksi ini adalah A. Aliran modal pemerintah. Ini berupa pinjaman dan bantuan dari negara asing yang diberikan ke pemerintah atau badan-badan pemerintah. Yang kedua, B. Aliran modal swasta. Berikut ketiga, neraca keseluruhan ini menggambarkan jumlah aliran neto yang dicatat di ketiga kelompok transaksi, yaitu transaksi berjalan, transaksi modal, dan selisih dari perhitungan.
Aliran modal swasta dalam lalu lintas modal ini dibedakan menjadi tiga. Satu, investasi langsung. Yang kedua, investasi portofolio. Yang ketiga, amortisasi. Untuk aliran modal swasta ini kita bahas satu persatu ya, yang menjadi tiga ini. Satu, investasi langsung ini adalah investasi untuk mengembangkan usaha. Yang kedua, investasi portofolio. Ini adalah investasi dalam bentuk saham-saham yang dibeli di luar negeri. Yang ketiga, amortisasi. Ini adalah pembelian kembali saham atau kekayaan lain yang pada masa lalu telah dijual kepada penduduk negara lain. Ada tiga jenis mekanisme ya yang berpengaruh terhadap neraca pembayaran. Nah, ketiganya ini saling berkaitan dan berdampingan. Nah, tiga jenis ini adalah satu, mekanisme harga. Nah, mekanisme harga ini bekerja melalui pengaruh perubahan harga-harga terhadap ekspor dan impor. Yang kedua, mekanisme pendapatan ini bekerja melalui proses pengganda ya, di mana kenaikan ekspor melalui proses pengganda akan menimbulkan kenaikan pendapatan nasional. Yang ketiga, mekanisme moneter. Ini dia bekerja melalui stok uang di dalam negeri sebagai akibat dari perubahan keadaan atau kebijakan. Nah, mekanisme moneter ini menurut Keynes, bila ekspor naik dan terjadi surplus, neraca pembayaran stok uang dalam negeri akan meningkat, suku bunga menurun, dan pengeluaran investasi meningkat, serta pendapatan meningkat, dan akhirnya import meningkat. Transaksi ekonomi yang dilakukan di suatu negara itu dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang satu, transaksi debit. Nah, transaksi ini dapat menunjukkan peningkatan kewajiban negara ya dalam melakukan pembayaran kepada negara lain. Yang kedua, itu ada transaksi kredit. Nah, transaksi ini dapat mengakibatkan bertambahnya hak suatu negara untuk menerima pembayaran kepada orang lain. Yang kedua, konsep utang luar negeri Indonesia. Nah, ini ada A, definisi dan jenis pinjaman. Ini adalah merupakan pemberian utang luar negeri yang diawali pasca Perang Dunia Kedua ya, di mana negara-negara di wilayah utara atau bank-bank swasta serta lembaga keuangan internasional itu memberikan pinjaman kepada negara-negara dunia ketiga yang ingin mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Nah, Indonesia sendiri sebagai salah satu negara ketiga juga memiliki utang luar negeri yang diawali sejak era Orde Lama ya sampai dengan sekarang. Awalnya utang ini digunakan untuk membiayai pembangunan, namun kemudian juga digunakan untuk pembiayaan tambahan atas defisit anggaran demi memacu pertumbuhan ekonomi yang diinginkan. Utang luar negeri adalah setiap penerimaan negara, baik dalam bentuk devisa dan atau devisa yang dirupiahkan. Nah, ini ada rupiah maupun barang dan jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri ya yang harus dibayar kepada kembali ya, yang harus dibayar kembali maksudnya dengan persyaratan tertentu. Ini ada jenis pinjaman. Nah, jenis pinjaman itu ada pinjaman lunak dan ada fasilitas kredit ekspor. Untuk pinjaman lunak, ini pinjaman yang berasal dari suatu negara atau lembaga multilateral yang ditujukan untuk pembangunan ekonomi atau peningkatan kesejahteraan sosial bagi negara penerima dan memiliki komponen hibah sekurang-kurangnya adalah 35%. Yang kedua adalah fasilitas kredit ekspor, di mana di sini pinjaman komersial yang diberikan lembaga keuangan dan lembaga non keuangan ini di negara pengekspor yang dijamin oleh lembaga penjamin kredit ekspor. Untuk jenis pinjaman berikutnya adalah tiga, pinjaman komersial dan empat, pinjaman campuran.
di mana untuk pinjaman komersial ini adalah pinjaman luar negeri yang diperoleh dengan persyaratan yang berlaku di pasar dan tanpa adanya penjaminan dari lembaga penjamin kredit ekspor. Yang keempat, ini ada pinjaman campuran ya, di mana ini ada kombinasi antara dua unsur atau lebih ya, yang terdiri dari hibah, ada pinjaman lunak dan fasilitas kredit ekspor serta pinjaman komersial. Konsep utang luar negeri Indonesia yang berikutnya adalah B. Perencanaan utang luar negeri. Di sini dalam rangka perencanaan pinjaman luar negeri, Presiden menetapkan rencana kebutuhan pinjaman luar negeri atau RKPLN selama 5 tahun ya, dengan pedoman pada rencana pembangunan jangka menengah atau RPJM, serta berdasarkan usulan Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam hal ini adalah Kepala Bappenas. Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan itu Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas itu menyusun daftar rencana pinjaman dan atau hibah luar negeri jangka menengah. Dalam ini adalah DRPHLN-JM dengan RKPLN dan RPJM sebagai pedomannya. DRPHLN atau JM ini diperoleh ya berdasarkan usulan yang diajukan oleh kementerian atau kementerian negara ya, namanya ini lembaga, pemerintah daerah dan BUMN. Konsep berikutnya adalah C. Pelaksanaan utang luar negeri. Di mana di sini penarikan pinjaman luar negeri itu dilakukan dengan mekanisme APBN dengan tata cara ya, satu ada pembukaan letter of credit, yang kedua ada reksus dan penggantian pembiayaan pendahuluan, yang ketiga ada penarikan pinjaman luar negeri dengan pembukaan letter of credit yang didahului pengajuan surat permintaan penerimaan surat kuasa, penarikan dana atau SPPS-KPD, letter of credit sebagai nilai kontrak. Yang keempat, KPPN ini menerbitkan SKPD LC dengan mengirimkannya kepada BI atau bank dengan tembusan Dirjen Bea dan Cukai serta PA atau KPA. Untuk yang kelima, BI kemudian menerbitkan nota disposisi dan pembukuan ekuivalen rupiah ke dalam rekening kas negara serta menyampaikan tugasannya kepada KPPN. Reksus, dalam arti adalah rekening khusus, adalah rekening yang dibuka oleh Menkeu pada Bank Indonesia atau bank untuk menampung sementara dana pinjaman dan atau hibah luar negeri tertentu dengan initial deposit untuk kebutuhan pembiayaan kegiatan selama periode tertentu. Dan setelah digunakan diisi kembali dengan mengajukan pergantian kepada pemberi pinjaman luar negeri. Untuk pergantian pembiayaan pendahuluan atau reimbursement itu yaitu pembayaran yang dilakukan oleh pemberi pinjaman luar negeri untuk mengganti dana yang pembiayaannya kegiatannya itu dilakukan terlebih dahulu melalui apa? Melalui rekening bendahara umum dan atau rekening kas negara ya, atau rekening penerima penerusan pinjaman. Penatausahaan utang luar negeri ini dilakukan Menteri Keuangan dalam bentuk kegiatan administrasi pengelolaan pinjaman dan akuntansi pengelolaan pinjaman. Dimana di sini pinjaman luar negeri dituangkan dalam dokumen satuan anggaran dan selanjutnya ini dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Untuk laporan utang luar negeri ini berwujud laporan pelaksanaan kegiatan ya, yang mencakup satu realisasi penyerapan, yang kedua perkembangan pencapaian pelaksanaan fisik, yang ketiga perkembangan proses pengadaan barang dan jasa, yang keempat permasalahan atau kendala yang dihadapi, serta yang kelima adalah langkah dari tindak lanjut ya yang diperlukan dengan mengacu kepada RPK PHRN tersebut. Terima kasih ya sudah mendengar
pemaparan saya untuk neraca pembayaran Indonesia dan utang luar negeri Indonesia. Terima kasih juga, jangan lupa subscribe ya untuk perkembangan video-video selanjutnya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video materi saya di Elita LTV.